Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dimanapun berada, pagi hari ini marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk merenungkan Maria dan peran serta tugas perutusan Maria di dalam gereja dan dunia. Secara khusus, marilah kita mengutip dan juga mengerti, merenungkan apa yang diberikan oleh gereja sebagai gelar kepada Maria, yang dalam gereja salah satunya dalam bulan Oktober ini gelar yang disandang untuk Bunda Maria adalah Maria Ratu Rosario. Maka dengan ini sedikit banyak marilah kita melihat dan juga mencoba melanjutkan dan memperdalam pemahaman kita mengenai Maria sebagai Ratu Rosario. Dan secara khusus pula apa yang dipraktekkan, dijalankan di dalam gereja sebagai devosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario. Tentu saja saudara-saudari sudah banyak mendengar mengenai sedikit banyaknya riwayat munculnya, berkembangnya, dan akhirnya ditetapkannya doa Rosario dalam gereja yang dilaksanakan oleh umat gereja dimanapun secara umum dalam lingkup gereja, secara khusus dalam bulan Mei dan bulan Rosario, bulan Oktober. Salah satu segi yang barangkali bisa direnungkan dan juga diperdalam di dalam mencoba memahami peran Maria dan tempat Maria di dalam gereja dan dalam tata penyelamatan Allah untuk manusia. Ada sebutan dan ada moto yang bisa dikembangkan secara pribadi dan juga bersama. Per Mariam ad Yesus, melalui Maria menuju Kristus, dan akhirnya melalui Maria masuk di dalam hidup Yesus Kristus sendiri. Maka dengan ini kita juga mengingat dan melihat dan juga bersatu dengan seluruh umat beriman dalam gereja, bagaimana kita menjalankan, mendoakan doa Rosario secara khusus dalam bulan Oktober ini. Doa Rosario di dalam gereja menjadi salah satu doa umat beriman kepada Bunda Maria untuk menghormati Bunda Maria yang dalam kehidupan umat beriman memang sangat populer. Mendoakan hidup gereja di hadapan Bunda Maria, hidup pribadi kita masing-masing di hadapan Bunda Maria, untuk bersatu dengan Maria sampai sungguh-sungguh masuk di dalam seluruh hidup Yesus sendiri. Maka di dalam hal ini, di dalam mendoakan doa Rosario, dengan menyapa, dengan menyebut dengan hormat khidmat Maria dalam salam Maria, kita memang ingin menempatkan diri kita juga menjadi bagian dari salam yang ditujukan kepada Bunda Maria itu, yaitu kesatuan Allah sendiri dengan Maria dan kita di dalam kasih yang mendamaikan, yang menebus menyelamatkan kita manusia, sehingga nama Maria bukan hanya sebutan nama biasa,
tetapi menjadi nama yang disebut dari lubuk hati kita masing-masing, dari kedalaman iman dan kasih kita kepada Tuhan yang juga dipraktekkan, yang juga dijalankan oleh Maria dari sejak Maria dicipta di dalam kehidupan di dunia ini melalui perkandungannya, kelahirannya, dan akhirnya jawaban Maria kepada Allah untuk menyanggupi Allah sendiri masuk di dalam dunia melalui Maria. Praktek doa rosario. Kapan doa rosario persisnya mulai dijalankan oleh gereja atau umat beriman dalam gereja tidak terlalu pasti, tidak terlalu jelas. Namun kemudian di dalam perkembangan umat beriman di dalam untuk semakin memahami dan mengimani karya Allah, penebusan Allah atas manusia, abad pertengahan secara khusus melalui seorang kudus, Dominikus, yang kemudian memang mendapat gelar Santo Dominikus, yang hidup pada awal abad ke-15 tahun 1409, mulai memperlihatkan bagaimana doa-doa yang di dalam permulaan awal doa-doa berkembang dimantapkan melalui renungan macam-macam peristiwa sesudah menyebut nama Maria dengan hikmat. Dan kemudian dalam perkembangan berikutnya, apa yang diinisiasi atau dimulai oleh Dominikus ini dikembangkan, dimatangkan di dalam kehidupan para rahib di Jerman tahun 1475 dengan menambahkan peristiwa-peristiwa dan hidup Yesus sendiri sebagaimana bisa dilihat secara lengkap di dalam Injil, yang lengkap juga peristiwa-peristiwa hidup dari lahir sampai nanti wafat dan juga kenaikannya ke surga. Dan itu kiranya juga susunan doa atau rangkaian doa yang kita pakai di dalam doa rosario sampai sekarang ini. Peristiwa-peristiwa kita kenal, semua pasti hafal, yang menyangkut kelahiran Yesus sendiri dalam peristiwa gembira. Kemudian Yesus sendiri yang pada saat-saat pertengahan dan menjelang akhir hidupnya, peristiwa-peristiwa sedih, bagaimana Yesus sendiri di dalam membawa para muridnya untuk semakin mengenal Allah, di dalam pembentukan para murid untuk semakin mengenal Yesus, di dalam suka gembira, tapi juga peristiwa-peristiwa Yesus sendiri yang akhirnya juga menjadi terang, menjadi kelihatan jelas peristiwa-peristiwa sedih dalam kesengsaraan Yesus. Dan juga diakhiri dengan peristiwa mulia. Tetapi kita melihat juga dan mendoakan juga, Paus Yohanes Paulus II menambahkan rangkaian peristiwa terang yang menyangkut juga apa yang dilakukan, dijalankan oleh Yesus di dalam rangka hidup dan pelaksanaan karya penyelamatannya. Maka melihat semuanya ini, doa rosario yang memang pada dasarnya doa yang sederhana, singkat, dan kiranya cukup jelas untuk bisa dihafal. Tetapi kita juga diajak bukan hanya menghafal dengan kata-kata, dan juga bukan hanya untuk menyelesaikan rangkaian berdoa rosario dengan cepat, tetapi
renungan-renungan yang dimasukkan di dalam rangkaian doa rosario ini kiranya juga menjadi pengajaran bagi kita dan menjadi pelajaran hidup beragama secara mendalam. Karena dengan merenungkan peristiwa gembira Yesus mulai ditawarkan kepada Bunda Maria dan disanggupi oleh Bunda Maria untuk dikandung di dalam rahimnya, dilahirkan menjadi besar, dan juga akhirnya masuk di dalam peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang memang menjadi tantangan yang membawa dia sampai pada penderitaannya, peristiwa-peristiwa sedih, dan kemudian mengakhiri dengan sukacita, gembira, dan kemuliaan Yesus sendiri melalui kebangkitan sampai mendudukkan dia di tahta di kemuliaan surga dan mengutus Roh Kudusnya. Semuanya itu menjadi rangkaian yang barangkali rumusannya singkat mengenai ajaran menyeluruh, ajaran gereja mengenai tata karya penyelamatan penebusan Allah kepada bangsa manusia oleh Yesus sendiri. Maka kalau kita merenungkan apa yang sesungguhnya terkandung di dalam rangkaian doa rosario ini, kelihatannya mudah sekali dan gampang, tetapi juga mengundang kita untuk sungguh-sungguh merenungkan hidup Allah sendiri, karya penyelamatan Allah sendiri yang sungguh-sungguh secara serius dan di dalam rencana dan kehendak Allah sendiri tidak pernah terbatalkan, dan memang sudah nyata bahwa Allah melaksanakan karya penyelamatan penebusan melalui Yesus dalam penyertaan Bunda Maria, melalui keterlibatan, kesanggupan, komitmen Maria untuk menerima dia dalam kandungannya dan melahirkan serta mendampinginya sampai kematiannya. Maka di dalam hal ini diharapkan bahwa melalui doa rosario ini kita dapat dibantu, dapat dihantar untuk sungguh mengerti, memahami, dan akhirnya menghayati hidup Allah sendiri dalam diri kita, mengimaninya, dan membawa di dalam kasih hidup kita sampai kita juga bersama dengan Yesus mengakhiri hidup kita. Doa rosario sesungguhnya menjadi doa yang indah, doa yang mendalam dan agung, sebagaimana kita bisa lihat di dalam permenungan mengenai Maria sendiri yang dipilih Allah, kesanggupan Maria sendiri untuk menerima Allah di dalam dirinya, untuk dikandung dalam diri Yesus Kristus. Maka di dalam hal ini, apa yang kita lakukan di dalam doa rosario bukan hanya sekedar mengulang-ulang dan kemudian tanpa perasaan, tanpa hati, tanpa pikiran menyelesaikan rangkaian doa ini, tapi kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk di dalam tata hidup Allah sendiri melalui Yesus Kristus sampai Yesus sendiri menyelesaikan seluruh karya perutusannya. Itu berarti bahwa melalui doa rosario ini yang memang sederhana dan dapat dilakukan oleh kita semua orang beriman, dari anak yang kecil yang mungkin belum mengerti baca tulis tetapi sudah bisa menghafal, bisa mengulang doa ini, dan kemudian juga dengan mendengar, meresapkan, merenungkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut hidup Yesus sendiri, kita juga semakin masuk di dalam rencana keselamatan Allah untuk kita. Maka dengan demikian doa rosario ini, kalau dilihat dari tempatnya di dalam hidup gereja umat beriman,
dan juga dari bahan renungan, dari peristiwa Yesus sendiri, peristiwa Allah sendiri masuk di dalam kehidupan dunia ini dan melaksanakan penyelamatannya. Doa Rosario ini menjadi doa yang sungguh-sungguh bersumber dari kitab suci, dari Injil, maka menjadi doa Injil juga. Dan karena pusatnya sebetulnya menuju pada Kristus sendiri dan juga berasal dari doa-doa yang merenungkan peristiwa Kristus sendiri, maka ini juga menjadi doa kristologis. Jadi sungguh-sungguh agung, sungguh-sungguh indah dan mendalam. Jadi bukan hanya doa yang sering dinilai hanya doa sebagai orang-orang yang buta aksara atau tidak bersekolah atau orang-orang yang barangkali tidak membaca, tidak bisa membaca, atau orang yang sudah tua kakek nenek, tetapi ini doa gereja. Jadi sungguh-sungguh doa yang bersifat gereja. Maka di dalam hal ini, dalam bulan Rosario ini secara khusus, kita diajak oleh gereja untuk membaktikan hidup kita kembali kepada Allah melalui Bunda Maria, dengan setiap kali mendoakan Rosario dan mengulangi terus-menerus nama Maria, dan juga merenungkan Maria di dalam perannya, di dalam tugasnya, di dalam penyertaannya, melalui penghormatan yang dalam doa ini kita ulang terus-menerus dengan mengulangi doa Salam Maria, dengan menunjuk pada dan juga memegang rangkaian doa-doa dalam urutan rangkaian biji-biji Rosario itu. Maka di dalam hal ini, kalau kita melihat semuanya ini, sebetulnya kita bisa merenungkan dan juga meneliti hidup kita. Apakah dengan berdoa Rosario ini kita memang sungguh mengalami pendalaman hidup beriman kita dan juga semakin menguatkan dan menjernihkan hidup beriman kita dalam dasar-dasar hidup sebagaimana dimengerti dan juga dijalani oleh Bunda Maria sendiri. Nah, dengan ini bulan Oktober secara khusus setiap hari umat beriman, entah pribadi, entah berkelompok, mendoakan doa Rosario ini. Dan pada zaman sekarang ini, kalau kita mengingat salah satu poin, salah satu apa yang memang diminta oleh Tuhan sendiri, dari awal Yesus sendiri mengajar, selalu mendengungkan seruan bertobat. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Inilah juga yang pada zaman modern ini perlu disadari bahwa semakin kita modern, semakin kita maju di dalam kehidupan dunia dengan segala bentuk kemajuan dan kemudahannya. Tetapi kita juga sadar bahwa bertobat juga tidak mudah. Artinya, membangun kehidupan yang baru, kehidupan yang sungguh-sungguh berdasarkan hidup Allah sendiri dan terus-menerus mengarahkan hidup kita kepada Allah juga memang tidak mudah, bahkan semakin tidak mudah. Maka baik kalau di dalam bulan Oktober ini secara khusus kita mendoakan doa Rosario, secara khusus mohon pertobatan. Pertobatan untuk diri pribadi kita sendiri, pertobatan untuk sesama kita, pertobatan untuk gereja, pertobatan untuk dunia. Dan mengenai pertobatan ini, antara lain juga kembali ditegaskan oleh Bunda Maria di dalam pesannya kepada 3 anak gembala dalam penglihatan di Fatima. Pesan yang sungguh diulang dan juga digarisbawahi supaya mendoakan doa untuk mohon pertobatan. Pertobatan pribadi, pertobatan kelompok, pertobatan bangsa, pertobatan dunia. Dan
Lalu dengan itu kita juga diharap untuk sungguh-sungguh membawa hidup kita di dalam pengosongan diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menjadi penghalang kehidupan kita masuk di dalam hidup Allah sendiri, hidup Kristus sendiri. Dan dengan ini kita juga mencontoh Maria sendiri, yang memang oleh rencana dan kehendak Allah, tindakan Allah sendiri sudah dibebaskan, sudah dibersihkan dari segala bentuk dosa dari saat dia dikandung. Namun demikian, sesudah dia dilahirkan menjadi dewasa sebagai manusia, tentu saja masih mendapatkan tantangan-tantangan untuk menjaga kemurnian hidupnya dalam persatuan dengan kesucian Allah sendiri. Maka di dalam hal ini, kalau demikian, maka doa rosario secara khusus dalam bulan Oktober ini, kalau kita mencoba juga mengikuti dan menyerahkan pesan dari Bunda Maria kepada tiga anak gembala di Fatima, Lucia dan dua temannya itu, kita semakin tidak mudah untuk sesungguhnya mendoakan doa rosario ini dengan benar dan secara sungguh-sungguh hikmat, sungguh-sungguh khusyuk. Bukan hanya sekedar mengucapkan salam kepada Maria dengan cepat dan juga memburu waktu supaya cepat selesai untuk menyelesaikan doa rosario, tetapi supaya kita juga semakin masuk di dalam persatuan dengan Maria, di dalam tugas berutusannya untuk membawa keselamatan kepada dunia, dan Maria membantu di dalam keterlibatan penuh dengan Yesus untuk kita manusia umat beriman untuk juga sampai kepada Yesus dan masuk di dalam kepenuhan keselamatannya. Maka kalau demikian, ya tentu di dalam hal ini kita semakin juga diajak untuk secara sungguh-sungguh membawa hidup kita, mengosongkan diri kita supaya dengan melalui dan melalui doa rosario ini kita juga akan sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mendoakan doa rosario ini kita juga semakin ditantang, diajak, disemangati supaya kita sungguh-sungguh bersama dengan Bunda Maria terlibat penuh di dalam peran serta kita bersama dengan Yesus untuk membawa keselamatan kepada dunia melalui diri kita sendiri, bersama dengan saudara-saudara kita, sesama kita, keluarga kita, dan warga umat beriman dalam gereja kita di tengah masyarakat. Nah, semoga dengan ini doa rosario juga semakin dihargai, semakin sungguh-sungguh diberi makna di dalam kehidupan hidup kita lahir dan batin. Mengucapkan salam Maria tanpa melihat teks yang sering disebutkan di luar kepala. Hafal luar kepala, tetapi sesungguhnya kita harus mengerti semuanya itu sudah di dalam kepala kita, di dalam budi pikiran kita, di dalam perasaan dan hati kita, sehingga hati, budi perasaan, dan seluruhnya ini membawa Maria di dalam hidup kita bersatu dengan Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua dan menyemangati kita semua untuk menjalani doa rosario dengan baik. Amin.